Bab 1401, Akhir. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Dalam sepersekian detik itu, bandit itu menemukan panah yang ditembakkan Duan Lingtian tepat waktu. Dia menundukkan kepalanya dan berguling dengan menyedihkan. Namun, dia berhasil menghindari panah energi sejati Duan Lingtian. Beberapa helai rambut panjangnya berjatuhan di udara. Tahap penumpahan fana penguasaan. Melihat bagaimana bandit menghindari panah, Duan Lingtian tidak kecewa. Sebaliknya, matanya menyala. Segera, dia melepaskan panah lain. Sinkronisasi tubuh dan panah. Duan Lingtian melompat dan menembak dengan panah. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan bandit yang bangun setelah berguling dengan memalukan. Kemudian, dia mendarat dengan mantap di tanah. Pada saat itu, bandit itu juga menemukan Duan Lingtian dan wajahnya berubah. Sebelumnya, apakah kamu yang memukulku di bawah ikat pinggang? Tahap penumpahan fana penguasaan, 7 poin. Tatapan Duan Lingtian pada bandit itu seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. Mereka bersinar terang seperti dua bintang berkilau di langit malam. Nak, kamu berani mengabaikanku. Anda mencari kematian. Berada di Mastery Mortal Shading Stage, bandit itu memiliki lebih banyak kebanggaan daripada orang biasa. Dia marah ketika dia melihat Duan Lingtian berani mengabaikannya. Ledakan, dia menghentakkan kakinya ke tanah sampai bergetar dan retak. Kemudian, dia tampak berubah menjadi bola meriam dan meluncur ke arah Duan Lingtian. Di tangannya, pedang besar muncul. Energi sejati di sekitar pedang besar mengamuk sementara sinar pedang menyala seolah-olah itu telah berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 1 kaki. Itu jatuh ke arah Duan Lingtian seolah-olah ingin membelahnya menjadi 2. Mati. Saat pedang itu jatuh, bandit itu menyeringai seolah-olah dia telah meramalkan adegan di mana pemuda berpakaian ungu di depannya terbelah menjadi 2 bagian. Di hadapan pedang bandit, Duan Lingtian tampak tenang. Sinkronisasi tubuh dan panah. Dengan panah lain yang ditembakkan, Duan Lingtian yang berdiri di atas kakinya mampu menghindari serangan bandit dan langsung mendekatinya. Mandi aerolite. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat tangan, Duan Lingtian mengambil tembakan lagi. Ketika bandit itu akhirnya bereaksi dan mengubah ekspresinya secara dramatis, langit penuh panah menghujani dengan kekuatan besar seolah-olah ada hujan meteor. Melihat ini, bandit itu tidak berani ragu. Dia dengan cepat menebas pedang di tangannya saat dia mengangkat lengannya untuk memblokir hujan panah yang luar biasa. Serangan aerolit. Sementara bandit itu menahan hujan panah dan mencoba melarikan diri, Duan Lingtian membuat gerakan lain. Satu panah menembus di antara alis bandit dan membunuhnya. Pembudidaya bela diri Mastery Mortal Shading Stage selain mereka yang berada di peak Mastery Mortal Shading Stage seperti ayam tanah liat dan anjing keramik di depan Duan Lingtian, mereka tidak layak disebut. Duan Lingtian, bandit ini berhasil menghindari tembakanmu sebelumnya. Pada saat itu, Zulang yang menyusul berkomentar dengan terkejut. Perlu dicatat bahwa hampir semua bandit yang mereka temui di sepanjang jalan dibunuh oleh Duan Lingtian dalam 1 tembakan. Sekarang, ini adalah bandit pertama yang berhasil menghindari panah Duan Lingtian. Dia adalah seorang kultivator bela diri Mastery Mortal Shading Stage, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Tahap penumpahan fana penguasaan. Seketika, mata Zulang dan Guo Li berbinar. Itu adalah bandit Mastery Mortal Shading Stage pertama yang pernah mereka temui. Dengan yang satu ini, kami mungkin memiliki 39 poin sekarang. Zulang tampak senang. Dia akan memiliki 13 poin bahkan jika mereka bertiga membagi poin secara merata. 13 poin dapat diubah menjadi 1.300 poin merit di estate gubernur kota Mount Hill City. Kami akan melanjutkan. Duan Lingtian melompat lagi dan melanjutkan perjalanan di atas pohon dengan murid aneh kirinya yang sedang bekerja. Secara alami, kecepatan operasi murid aneh sangat lambat. Jika tidak, energi spiritualnya tidak akan mampu mengimbangi. Itu juga karena semua penghematan itu, Duan Lingtian hanya menghabiskan 1/5 dari energi spiritualnya dengan 4/5 lagi untuk dia manfaatkan. Kemanapun ketiganya lewat, seolah-olah mereka sedang memanen nyawa para bandit. Secara alami, orang yang melakukan semua serangan adalah Duan Lingtian. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Duan Lingtian ingin bekerja sama dengan yang lain. Sepanjang jalan, mereka berdua tidak pernah membuat satu gerakan pun. Salah satu pria parubaya dengan baju besi perak, yang tersembunyi dalam kegelapan dan membuntuti ketiganya, tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya.
Semua orang mengatakan wanita cantik layak untuk mati, sangat mengejutkan bahwa Duan Lingtian akan membuat pilihan seperti itu untuk seorang wanita. Pria lain juga menggelengkan kepalanya. Jelas, dia berpikir bahwa Duan Lingtian akan bekerja sama dan membantu Guoli karena dia terpaku pada kecantikan Guoli. Ya, jika wanita ini tidak ada, tempat pertama dalam ujian gubernur kota Lord hari ini pasti akan menjadi miliknya, desah mantan orang itu, berpikir bahwa wanita cantik adalah akar dari semua masalah. Dari awal hingga akhir, mereka dapat melihat bahwa bukan Duan Lingtian dan Guoli yang membawa beban, tetapi Duan Lingtian sendiri yang membawa dua beban sendirian. Namun, penglihatannya luar biasa. Dia menembakkan panahnya bahkan sebelum kami melihat siapapun di depan kami. Terlepas dari bandit Mastery Mortal Shading Stage, sisanya terbunuh dalam satu tembakan. Petik 2. Ya, kurasa aku juga tidak bisa sejauh itu. Matanya tidak seperti mata manusia. Bagaimana mungkin mata manusia bisa melihat sejauh itu? Kedua orang, yang disembunyikan dalam kegelapan untuk merekam hasil trio dan melindungi mereka, sedang berdiskusi melalui transmisi suara energi sejati. Sejak awal, mereka memperhatikan bahwa penglihatan Duan Lingtian jauh lebih unggul daripada orang biasa. Mungkin, mereka lebih kuat dari Duan Lingtian, tetapi mereka percaya bahwa penglihatan mereka jauh lebih rendah darinya. Sementara Duan Lingtian sedang membersihkan jalannya, ada beberapa sosok yang bergerak cepat di arah lain yang menuju ke kedalaman lembah dengan kecepatan yang tidak kurang dari kecepatan Duan Lingtian. Xiong Hu yang berada di peringkat 2 di antara 13 gangster memimpin dengan Jin Yuan Bao yang berada di peringkat 3 di belakangnya. Setelah itu, ada Sun Ge di peringkat 4 dan Zheng Jian di peringkat 5. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa bandit tahap penumpahan fana penguasaan dan banyak bandit tahap penumpahan mortal awal dan menengah dari siapa mereka mendapatkan cukup banyak poin. Namun, meskipun Sun Ge dan Zheng Jian masing-masing telah membunuh bandit Mastery Mortal Shading Stage, mereka juga terluka parah. Orang-orang dari perkebunan kota Mount Hill City. Tidak ada yang spesial dari mereka. Sebuah ledakan meledak bersama dengan seringai jijik sementara sesosok terbang menjauh dan jatuh ke tanah. Dia acak-acakan dan terus muntah darah. Melihat bandit Mastery Mortal Shading Stage yang niat membunuhnya terlihat jelas di wajahnya yang berjalan ke arahnya, wajah Zhang Jilong berubah sangat suram. Duan Lingtian, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, setidaknya aku akan menyamai dia bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya. Di hadapan bandit yang ingin membunuhnya, Zhang Jilong menggertakkan giginya tetapi target kebenciannya bukanlah bandit di depannya. Sebaliknya, itu adalah Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, dia tidak akan berakhir dalam kesulitan saat ini jika bukan karena Duan Lingtian yang telah melukainya dengan parah sehari sebelum kemarin, yang menyebabkan dia mengambil bagian dalam ujian dengan tubuh yang terluka. Saat bandit hendak membunuh Zhang Jilong, sesosok perak muncul. 36 penjaga perkebunan kota Mount Hill City dari gubernur kota. Ketika bandit melihat pemuda dengan baju besi perak di depannya, wajahnya berubah secara dramatis dan dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Lari sejauh yang dia bisa. Namun, bisakah dia melarikan diri? Pemuda dengan baju besi perak menghilang di tempat. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah memblokir rute pelarian bandit dan bandit itu terbunuh bahkan sebelum dia sempat memohon belas kasihan. Seluruh proses itu semulus awan yang lewat dan air yang mengalir. Setelah membunuh bandit itu, pemuda berbaju perak dengan dingin melirik Zhang Jilong dan menyatakan, "Kamu tersingkir." Zhang Jilong berdiri dengan ekspresi cemberut saat dia berbalik dan berjalan di sepanjang jalan dia datang. Dia tahu bahwa dia tidak ditakdirkan dengan gubernur kota Mount Hill City untuk menjadi muridnya. 12 poin, Zhang Jilong menjadi lebih murung dan murung ketika dia memikirkan poin yang dia peroleh. Sementara Zhang Jilong tersingkir, Hou Lin juga terluka parah oleh bandit Mastery Mortal Shading Stage di tempat lain. Untungnya, wali yang menjaganya bergerak dan berhasil menyelamatkannya. Namun, dia juga tersingkir setelah itu. Ketika Zhang Jilong dan Hou Lin berjalan keluar dari lembah, mereka menemukan 4 orang lainnya yang telah tersingkir di depan mereka. Mereka berempat berada di peringkat 4 terbawah di antara 13 gangster. Namun, mereka berempat hanyalah pembudidaya bela diri tahap penumpahan fana menengah. Setelah mengetahui itu, kedua wajah mereka menjadi sedikit lebih sedih. Sial,
Duan Lingtian masih belum keluar, keduanya dalam suasana hati yang buruk ketika mereka melihat bahwa Duan Lingtian belum tersingkir. Meskipun mereka sangat berharap dia akan mati di lembah, mereka tahu bahwa itu tidak mungkin karena perlindungan dari 36 penjaga. Sekarang, mereka hanya berharap dia akan tersingkir lebih awal. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Ketika ketiganya hampir mencapai ujung lembah, 4 lainnya juga telah mencapai secara berurutan dan mereka melihat satu sama lain. Duan Lingtian, Guo Li. 4 pasang mata tertuju pada Duan Lingtian dan Guo Li secara bersamaan. Zulang yang berada di sisi mereka benar-benar diabaikan. Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu seberuntung itu sehingga kamu berhasil mencapai sejauh ini. Saya pikir kamu akan tersingkir di tengah jalan, ejek Zheng Jian dengan senyum palsu. Saya selalu beruntung. Itu tidak ada yang luar biasa. Duan Lingtian dengan dingin melirik Zheng Jian. Namun, kamu mengejutkanku dengan datang sejauh ini. Huff. Zheng Jian mengejek dan melihat ke arah Guo Li yang berada di samping Duan Lingtian. Saudari Guo, Anda seharusnya bekerja sama dengan saya, dengan bekerja sama dengan Duan Lingtian di sepanjang jalan, Anda tidak mencetak banyak poin, kan? Saat Zheng Jian berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan seringai. Duan Lingtian terdiam bahkan setelah mendengar kata-kata Zheng Jian. Namun, Zulang yang berada di samping Duan Lingtian dan Guo Li hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak mencetak banyak poin dengan bekerja sama dengan Duan Lingtian. Hahaha, tepat saat wajah Guo Li tenggelam dan ingin mengatakan sesuatu, ledakan tawa gila meledak dari kedalaman lembah, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Itu adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu dengan beberapa bekas luka di wajahnya yang tampak mengerikan. Karena kamu sudah sampai di sini, itu pasti berarti kalian semua cukup kuat. Sayang sekali kalian semua harus mati di sini hari ini. Orang itu melirik bola-balik antara Duan Lingtian dan yang lainnya secara diam-diam. Bab 1402, tolong jangan intervensi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tahap penumpahan fana kesempurnaan. Duan Lingtian tercengang. Setelah menggunakan mata surgawi, dia segera mengidentifikasi basis kultivasi pria parubaya yang mengerikan berbaju abu-abu di depannya. Lawannya adalah pembangkit tenaga listrik Perfection Mortal Shading Stage. Dia adalah bandit tahap kesempurnaan Mortal Shading. Sambil melihat pria parubaya berbaju abu-abu, mata Duan Lingtian dipenuhi dengan kewaspadaan. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk bahkan ingin kita semua mati di sini? Zheng Jian mencibir. Pada saat itu, perhatian Zheng Jian tertuju pada pria berpakaian abu-abu itu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa wajah Xiong Hu dan Jin Yuan Bao menjadi serius seolah-olah mereka tahu mereka menghadapi musuh yang kuat. Bahkan keinginan Sun Ge memudar setelah melihat ekspresi mereka berdua. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku sekarang. Dengan senyum ganas, pria berbaju abu-abu menghilang dari tempatnya seperti embusan angin tanpa gerakan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Zheng Jian. Cepat kilat, kecepatannya begitu cepat sehingga semua orang ternganga tak percaya. Pusaran air kecil muncul di pupil kiri Duan Lingtian setelah dia menggunakan murid aneh. Dia merasa bahwa dia telah menghabiskan kurang dari setengah energi spiritualnya untuk menangkap sosok pria parubaya berbaju abu-abu yang bergerak. Jumlah energi spiritual yang dia konsumsi pada saat itu hampir sebanding dengan jumlah energi spiritual yang dia konsumsi sepanjang perjalanan. Apakah itu kecepatan tahap kesempurnaan Mortal Shading? Hati Duan Lingtian bergetar. Selain membuka lebih banyak vena suci dan memiliki laut qi yang sangat besar, jumlah energi sejati yang dikandung oleh seseorang di tahap penumpahan fana kesempurnaan tidak sebanding dengan seseorang di tahap penumpahan fana penguasaan, apalagi seseorang di tingkat kefanaan menengah. Tahap pendarahan. Energi sejati dalam tubuh seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan yang diberikan dapat mencapai tahap yang sangat menakutkan terlepas dari kekuatan atau kecepatannya. Duan Lingtian telah menemukan itu selama pertempuran antara Ling Yun dan Su Qi kemarin. Aku khawatir kekuatan bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan ini akan berada di atas Ling Yun. Duan Lingtian datang dengan kesimpulan yang mengejutkan setelah membandingkan bandit dan Ling Yun yang menempati peringkat 1 di antara 13 gangster. Mungkin sulit bagi dirinya yang dulu untuk membedakannya, tetapi sekarang, dia memiliki murid aneh, sehingga dia dapat dengan mudah menemukannya setelah menggunakannya. Sua,
Wajah Zheng Jian berubah secara dramatis. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria parubaya berbaju abu-abu akan tiba di depannya begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Kemudian, dia juga tampak ketakutan saat menebak basis kultivasi lawannya. Tahap penumpahan fana kesempurnaan. Seketika, energi sejati di kakinya melonjak saat dia berencana untuk melarikan diri dengan menggunakan teknik gerakan. Namun, dia melihat tangan lawannya meluncur ke arahnya seperti kipas daun ketail ketika dia bergerak. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat itu, Zheng Jian tampak putus asa. Bang! Ledakan keras terdengar bersama dengan gelombang udara yang luas yang membuat jubah semua orang berkibar. Pada saat berikutnya, semua orang melihatnya. Sosok perak muncul di depan Zheng Jian. Itu adalah pria parubaya dengan baju besi perak yang memblokir serangan telapak tangan dari pria berpakaian abu-abu. Ke-36 penjaga yang berada di belakang Zheng Jian akhirnya muncul di saat genting itu dan menyelamatkan nyawanya. Pria berpakaian abu-abu itu gemetar dan menatap pria lapis baja perak itu dengan muram. 36 penjaga kota Estate Gubernur Kota Mount Hill City. Bukankah Estate Gubernur Kota Anda meminta kami untuk menyerang mereka yang memasuki lembah? Mengapa Anda campur tangan? Kamu menyerang mereka adalah urusanmu. Melindungi mereka adalah milikku. Gubernur Master City berkata bahwa jika kamu bisa melenyapkan mereka semua, maka kamu akan diizinkan untuk hidup. Setelah dengan dingin melirik pria berpakaian abu-abu, pria lapis baja perak memandang ke arah Zheng Jian dan mengumumkan, kamu tersingkir. Ekspresi Zheng Jian mendung, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun selain berbalik untuk pergi dengan pria parubaya berbaju perak. Saat dia pergi, dia tidak lupa untuk menoleh dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Memperlakukan saya sebagai tes lakmus. Pada saat itu, pria berpakaian abu-abu itu akhirnya sadar. Perkebunan kota Mount Hill City telah memperlakukannya sebagai ujian lakmus. Kalian berasal dari Kamnaga Laten dari perkebunan gubernur kota di kota Bukit Mount, bukan? Setelah dia sadar kembali, dia melirik Duan Lingtian dan yang lainnya untuk bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa menebaknya tanpa jawaban dari kalian. Setelah mendengus, dia melanjutkan berkata, meskipun aku tidak akan bisa membunuh kalian semua, tidak ada dari kalian yang berharap untuk melewati level ini. Aku akan melenyapkan kalian semua. Saat dia berbicara, kepercayaan diri yang kuat terpancar dari matanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berpakaian abu-abu itu, Jin Yuanbao langsung mengubah pendiriannya secara dramatis saat dia berteriak dengan keras, semuanya, kita harus bergandengan tangan sekarang. Saat ini, terlepas dari Jin Yuanbao, Xiong Hu, atau Sun Ge, mereka semua telah mengkonfirmasi bahwa basis kultivasi ancaman mereka berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Perfection Mortal Shading Stage, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi dia. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka bergandengan tangan. Bergandengan tangan, pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Jin Yuanbao. Kemudian, dia menghilang di hadapan Xiong Hu, Jin Yuanbao, Sun Ge, Guo Li, dan Zulang. Duan Lingtian memanfaatkan murid anehnya yang memungkinkannya untuk menangkap sosok pria berpakaian abu-abu itu. Dalam sekejap mata, pria itu tiba di depan Jin Yuanbao dan menggunakan telapak tangannya. Ledakan, energi sejati pada sarung tangan senjata suci melonjak dan berubah menjadi cetakan telapak tangan padat yang akan mendarat di Jin Yuanbao. Bang! Pria parubaya berbaju perak lainnya muncul dan memblokir serangan telapak tangan dari pria itu. Itu adalah salah satu dari 36 penjaga. Pria berpakaian perak itu melihat ke arah Jin Yuanbao dan mengumumkan dengan dingin, dihilangkan. Jin Yuanbao tampak lemah dan ada senyum pahit di wajahnya. Lawannya begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Perfection Mortal Shading Stage kuat, dia tidak berharap dia menjadi sekuat itu. Dia tiba di depannya dalam sekejap mata. Dihilangkan, dihilangkan. Setelah Jin Yuanbao tersingkir, beberapa suara netral lainnya juga terdengar. Zulang, Guo Li, Sun Ge, dan Xiong Hu tersingkir secara berurutan. Di antara mereka berempat, hanya Xiong Hu yang berhasil melawan sampai gerakan kedua dibuat. Sebelum Xiong Hu pergi, dia adalah orang terakhir yang berkata, cepat sekali. Dia melihat dengan ekspresi bermartabat ke arah bayangan yang bergerak bersama dengan panah yang melesat keluar. Kecepatan Duan Lingtian lebih cepat dari milikku.
Bayangan yang bergerak bersama panah adalah Duan Lingtian. Guo Li dan Zulang telah pergi, tak satu pun dari mereka khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian dengan 36 penjaga di sana. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu mengalahkan bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan. Sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan 20 poin ini. Di pohon besar di samping mereka, seorang pria parubaya berbaju perak berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. 20 poin adalah apa yang akan diperoleh seseorang dengan membunuh bandit Perfection Mortal Shading Stage. Saat ini, Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tersisa di antara 13 gangster laten Dragon Camp. Meskipun dia cukup kuat dan berhasil mengalahkan kultivator bela diri Mastery Mortal Shading Stage biasa, itu tidak berarti bahwa dia bisa bersaing dengan seorang kultivator bela diri Perfection Mortal Shading Stage. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Xiong Hu yang menempati peringkat 2 di antara 13 gangster. Tidak heran Duan Lingtian bisa bertahan sampai sekarang. Namun, kecepatannya tidak istimewa di hadapan bandit Mastery Mortal Shading Stage ini. Pria berpakaian perak yang merupakan salah satu dari 36 penjaga terus menggelengkan kepalanya. Dia berjaga-jaga, siap menyelamatkan Duan Lingtian kapan saja. Dari kecepatan Duan Lingtian saat ini, dia bisa melihat bahwa kekuatan Duan Lingtian paling banyak berada di tahap penumpahan fana penguasaan puncak yang jauh dari sebanding dengan tahap penumpahan fana kesempurnaan. Bocah ungu, hanya kamu yang tersisa, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku selama kamu tersingkir. Bandit Perfection Mortal Shading Stage berwarna abu-abu memandang ke arah Duan Lingtian yang bergerak bersama dengan panah. Matanya berbinar sementara wajahnya murung tapi dipenuhi dengan semburat kegembiraan. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu? Akhirnya, Duan Lingtian menghentikan tubuhnya dan berdiri agak jauh dari pria berpakaian abu-abu itu dan menghadapkannya dari jauh. Aku akui bahwa kamu lebih cepat dari anak laki-laki yang bertubuh kekar itu, namun, kekuatanmu akan, paling banyak, berada di tahap Peak Mastery Mortal Shading sementara aku sudah hampir berada di Peak Perfection Mortal Shading Stage. Anda seperti semut di depan saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan Anda, kata pria berpakaian abu-abu itu sambil mengukur Duan Lingtian. Kalau begitu, silakan dan coba, Duan Lingtian menyipitkan mata dan menantang dengan lemah. Sekarang, dia tidak berencana untuk melanjutkan menggunakan teknik gerakannya karena dia tahu bahwa dia masih tidak akan bisa mengejar kecepatan pria berpakaian abu-abu itu bahkan setelah mengerahkannya. Bagaimanapun, lawannya adalah makhluk tahap kesempurnaan Mortal Shading. Dia telah menggunakan teknik gerakan sebelumnya karena dia tidak ingin pria itu membidiknya terlalu cepat. Dia menyeret waktu dan membiarkan pria itu melenyapkan yang lain terlebih dahulu. Sekarang setelah yang lain tersingkir, dia tidak perlu melanjutkan menggunakan teknik gerakannya. Dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Pria parubaya berbaju perak yang bersembunyi dalam kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat tatapan tajam di mata Duan Lingtian. Apapun yang terjadi nanti, tolong jangan ikut campur. Pada saat itu, sebuah suara memerintahkan di telinganya. Dia bisa mendengar bahwa itu adalah Duan Lingtian yang berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara energi sejati. Duan Lingtian memintanya untuk tidak ikut campur. Apakah kamu tidak takut mati? Pria parubaya berpakaian perak itu mengerutkan kening dan bertanya melalui transmisi suara energi sejati. Aku tidak akan. Duan Lingtian mengirim balasan melalui transmisi suara energi sejati lagi. Nada suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Huff. Pada saat yang sama, pria berpakaian abu-abu, yang marah dengan provokasi Duan Lingtian, akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan menembak seperti sambaran petir setelah mendengus. Dia begitu cepat sehingga ada peluit tajam berumur pendek di udara. Dia langsung menuju Duan Lingtian. Menghadapi pria berbaju abu-abu yang menyerbu ke arahnya dengan momentum besar, mata kanan Duan Lingtian tidak bisa menangkap kedutan sedikit pun, tetapi sosok lawannya muncul dengan jelas di mata kirinya. Dalam sekejap mata, mata kirinya melihat pria itu tiba di depannya. Ledakan. Pada saat itu ketika pria itu tiba di depannya, energi sejati yang mengamuk di sekitar telapak tangan yang telah lama dia persiapkan tiba-tiba menekan Duan Lingtian seperti gunung 5 jari. Melihat telapak tangan pria parubaya berpakaian abu-abu hanya berjarak beberapa milimeter dari Duan Lingtian, wajah pria berbaju perak yang bersembunyi di kegelapan tenggelam. Dia sudah melewatkan kesempatan terbaik untuk campur tangan.
Duan Lingtian, Anda hanya menyalahkan diri sendiri jika Anda terbunuh, pikirnya diam-diam. Bab 1403, terkena. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Telapak tangan pria berpakaian abu-abu itu tampaknya telah berubah menjadi gunung 5 jari untuk menekan Duan Lingtian. Kekuatan makhluk tahap penumpahan fana kesempurnaan benar-benar terungkap. Untuk mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak keberatan. Melihat bahwa telapak tangan akan jatuh ke tubuhnya, pusaran air kecil di pupil kiri Duan Lingtian dengan cepat berputar. Itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap, sisa energi spiritual yang dimiliki Duan Lingtian juga habis oleh pusaran air kecil itu. Murid aneh, manipulasi spasial. Dalam sepersekian detik itu, telapak tangan pria berbaju abu-abu yang hampir menyentuh Duan Lingtian bergoyang aneh dan menyerempet melewati tubuh Duan Lingtian. Energi besar mengaduk udara dan memicu serangkaian ledakan udara yang menggelegar. Bagaimana mungkin? Secara bersamaan, ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah secara dramatis. Namun, pada detik itu, dia diseret oleh serangan kekuatan penuhnya dan benar-benar terbuka di depan Duan Lingtian. Dalam sepersekian detik, energi sejati dalam laut Ki Duan Lingtian melonjak keluar tanpa syarat dan langsung berkumpul di tangan kanannya melalui 32 Venasein. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya menarik Sun Shooting Bow dan kemudian melepaskan tali busur. Kiang, Weng, bilah cahaya true energy yang solid terbang keluar dan menggorok leher pria berpakaian abu-abu itu dan memenggal kepalanya dari tubuhnya bahkan sebelum dia sempat mengingat true energinya dan memanfaatkan gerakan defensif. Berdebar, kepala pria itu jatuh ke tanah sementara darah menyembur dari tubuhnya dan berceceran di tanah. Duan Lingtian mengikuti momentum dan bergeser ke samping sementara tubuh pria berpakaian abu-abu itu terlempar ke depan oleh inersia serangan telapak tangannya. Bandit Perfection Mortal Shading Stage dibantai begitu saja. Kesunyian, adegan itu sunyi senyap. Seseorang bahkan mungkin mendengar suara jarum dilempar ke tanah. Itu, pria berbaju perak yang tersembunyi, salah satu dari 36 penjaga, menatap pemandangan di depannya dengan kaku. Dia butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutannya. Ketika Duan Lingtian memintanya untuk tidak campur tangan, dia berpikir bahwa dia sombong. Ketika dia melihatnya hampir terbunuh terutama ketika dia tidak bereaksi tepat waktu karena kata-kata Duan Lingtian sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan. Siapa yang mengira bahwa bandit itu tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan memukul sisi Duan Lingtian seolah-olah dia telah dirasuki pada menit terakhir. Pada saat itu, dia juga tidak memperhatikan bagaimana telapak tangan bandit itu berubah arah. Dalam pandangannya, tangan bandit itu tampak menghilang ke udara tipis dan muncul di samping Duan Lingtian secara bersamaan, tampaknya menghindari sasarannya. Dia tidak tahu apa yang salah. Setelah itu, dia mengamati Duan Lingtian dengan tegas mengambil keuntungan dari sepersekian detik untuk membunuh bandit ketika yang terakhir gagal menembak dan tidak punya waktu untuk membela diri. Sebagai makhluk puncak kesempurnaan Mortal Shading Stage, dia jelas tahu bahwa titik balik dari pertempuran ini adalah ketika bandit melewatkan serangannya. Dengan demikian, telapak tangannya sudah cukup untuk membunuh Duan Lingtian. Pada saat genting itu, Duan Lingtian dengan aneh menghindarinya. Duan Lingtian hanya membunuhnya karena kebetulan itu. Kecuali, Duan Lingtian tahu itu akan terjadi. Jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan transmisi suara Duan Lingtian yang memintanya untuk tidak campur tangan. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di kepalanya. Kecuali itu rencananya selama ini. Dia tidak berani melanjutkan jejak pikiran itu. Jika itu benar-benar rencana Duan Lingtian, seberapa menakutkan dia. Pada saat itu, ada keserakahan di kedalaman mata pria berpakaian perak itu. Jika itu benar-benar gerakan Duan Lingtian, apakah itu berarti bahwa saya akan mampu melawan pembangkit tenaga listrik Paramount Mortal Shading Stage dengan basis kultivasi saya dari Perfection Mortal Shading Stage jika saya mendapatkan kekuatan seperti itu? Memikirkan itu, dia menjadi sangat bersemangat. Pada saat itu, aku, penjaga kegelapan surgawi tidak akan lebih lemah dari kebanyakan dari mereka yang berada di peringkat 10 besar. Penjaga kegelapan surgawi berada di peringkat nomor 18 di antara 36 penjaga perumahan gubernur kota di kota Bukit Maun. Basis kultivasinya berada di Peak Perfection Mortal Shading Stage. Duan Lingtian, yang energi spiritualnya hampir habis, tampak pucat. Pada saat yang sama,
dia lebih waspada terhadap sekelilingnya. Dia merasakan tatapan terbakar padanya. Saat ini, dia telah benar-benar menghabiskan energi spiritualnya dan itu telah mempengaruhi kekuatannya sampai batas tertentu. Dia bahkan mungkin tidak cocok dengan kultivator bela diri Mastery Mortal Shading Stage biasa sekarang. Apakah itu salah satu dari 36 penjaga? Duan Lingtian mulai waspada. Setelah penjaga kegelapan surgawi muncul, Duan Lingtian menjadi lebih waspada ketika dia melihat kilatan halus keserakahan di kedalaman mata lawannya. Ketamakan, apa yang dia mau? Kecuali, apakah dia punya firasat tentang apa yang salah sebelumnya? Apakah dia bersekongkol melawan saya? Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia memikirkan itu. Saat penjaga gelap surgawi maju dengan tenang, Duan Lingtian mundur beberapa langkah. Pada saat itu, suara lembut terdengar dari langit yang menyebabkan penjaga gelap surgawi sedikit goyah. Itu juga menghentikan Duan Lingtian dari berjalan. Setelah melihat ke atas, Duan Lingtian melihat Guardian pemimpin surgawi yang berdiri di udara dan dia langsung menghela nafas lega. Penjaga pemimpin surgawi. Dia tahu bahwa sejak pemimpin dari 36 wali pemimpin surgawi ada di sini, pria berpakaian perak di depannya pasti tidak akan berani bertindak seperti sebelumnya. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa penjaga pemimpin surgawi hanya untuk sementara menyelesaikan krisisnya. Itu tidak mudah ditekan ketika pihak lain memiliki keserakahan di pikirannya. Kakak sulung, penjaga kegelapan surgawi dengan hormat membungkuk kepada penjaga pemimpin surgawi. Penjaga gelap surgawi. Penjaga pemimpin surgawi melangkah ke bawah dan langsung mendarat di samping Duan Lingtian dan penjaga gelap surgawi. Dia melihat ke arah penjaga kegelapan surgawi dan bertanya dengan cemberut, apakah kamu membunuh bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan ini? Tidak, penjaga kegelapan surgawi menggelengkan kepalanya dan kemudian melihat ke arah Duan Lingtian dan mengakui, dia membunuhnya. Penjaga gelap surgawi. Duan Lingtian mengetahui tentang pria parubaya dengan nama perak ketika wali pemimpin surgawi muncul dan menyapanya. Penjaga gelap surgawi, mereka dinamai dari 36 bintang surgawi. Penjaga kegelapan surgawi tampaknya berada di peringkat ke-18, pikir Duan Lingtian diam-diam. Duan Lingtian, pada saat yang sama, melalui pengarahan dari penjaga kegelapan surgawi, penjaga pemimpin surgawi melihat ke arah Duan Lingtian dengan ekspresi terkejut. Kamu membunuh bandit tahap kesempurnaan Mortal Shading ini. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Melihat keterkejutan penjaga pemimpin surgawi, Duan Lingtian menambahkan, dia telah bertarung dengan yang lain dan menggunakan banyak kekuatannya. Aku berhasil membunuhnya hanya karena keberuntungan. Keberuntungan belaka. Setelah mendengarkan Duan Lingtian, Guardian pemimpin surgawi tampaknya tidak mempercayainya saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Beberapa saat kemudian, wali pemimpin surgawi berkata, tes telah berakhir. Anda boleh pergi sekarang. Berakhir. Sangat cepat. Duan Lingtian tercengang. Hanya ada satu bandit Perfection Mortal Shading Stage yang tersembunyi di ujung lembah. Semua bandit lainnya terbunuh. Petik 2. Penjaga pemimpin surgawi berkata, oleh karena itu, tidak ada lagi bandit di lembah. Tidak ada alasan bagimu untuk tinggal di sini. Duan Lingtian mengerti sekarang. Ketika dia pergi dengan penjaga pemimpin surgawi, dia dengan jelas merasakan tatapan membara dari penjaga kegelapan surgawi, yang mengikuti di belakang mereka, mendarat di atasnya dari waktu ke waktu. Saya pikir saya harus menahan diri dari memanfaatkan murid aneh di depan yang lain jika saya bisa. Kalau tidak, itu akan membuatku kesulitan cepat atau lambat. Hati Duan Lingtian tenggelam saat dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri. Dia menduga bahwa itu adalah serangan telapak tangan terakhir dari bandit Perfection Mortal Shading Stage yang digeser yang mengungkapkan keanehan dan menyebabkan penemuan Heavenly Dark Guardian. Penjaga kegelapan surgawi pasti mengira bahwa dia menggunakan jurus khusus dan menginginkannya. Mulai sekarang, saya harus berhati-hati di perumahan gubernur kota. Penjaga kegelapan surgawi tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerangku hari ini, tapi dia pasti akan menemukan kesempatan di masa depan. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebaknya. Mungkin penjaga kegelapan surgawi tidak akan membunuhnya pada awalnya, tapi dia pasti akan memintanya untuk menyerahkan gerakan manipulasi spasial. Meskipun dia tahu bahwa manipulasi spasial adalah kemampuan dari murid aneh yang tidak ada bandingannya, penjaga kegelapan surgawi tidak mengetahuinya. Pada saat itu, saya khawatir saya harus mengkhawatirkan hidup saya jika saya tidak dapat menyerahkannya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Di bawah bimbingan wali pemimpin surgawi,
Duan Lingtian meninggalkan lembah dan bergabung kembali dengan dunia di luar lembah. Di mana semua orang, ketika Duan Lingtian bergabung kembali dengan dunia luar, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semua orang termasuk 36 penjaga lainnya telah pergi. Gubernur Master City telah membawa mereka kembali ke kota Bukit Maun, kata wali pemimpin surgawi seolah-olah dia melihat keraguan Duan Lingtian. Sekarang, kamu akan mengikutiku kembali ke Mount Hill City. Saya akan melaporkan hasil tes ini kepada Gubernur Master City. Setelah dia memanggil Duan Lingtian, Guardian pemimpin surgawi memimpin dan melangkah ke udara saat dia kembali. Duan Lingtian mengikutinya dengan cermat. Di belakang Duan Lingtian, The Heavenly Dark Guardian bisa mengendalikan udara dan dia juga terbang bersama mereka. Jelas, dia siap untuk kembali ke perkebunan kota Mount Hill City bersama dengan penjaga pemimpin surgawi dan Duan Lingtian. Di estate gubernur kota Mount Hill City, di ruang pertemuan. Gubernur kota Guru. Tiba-tiba, suara keras tapi penuh hormat terdengar dari luar dan menarik perhatian semua orang yang ada di ruang pertemuan. Gubernur kota Mount Hill City duduk di atas ruang pertemuan dengan cara yang mengesankan. Di bawahnya, ada 11 pria muda dan 1 wanita muda berdiri. Itu adalah 11 dari 13 gangster yang baru saja kembali baru-baru ini dan anggota Kam Naga Laten biasa, Zulang. Masuk, Gubernur kota-kota Bukit Maun memerintahkan dengan samar setelah mendengar suara dari luar. Tuan penjaga pemimpin surgawi. Banyak orang yang menyapa dengan hormat ketika melihat sosok yang pertama masuk ke ruang rapat. Segera setelah itu, mereka melihat sosok ungu yang mengikuti di belakang penjaga pemimpin surgawi. Itu adalah Duan Lingtian yang menempati peringkat nomor 6 di antara 13 gangster Laten Dragon Camp. Duan Lingtian, senyum muncul di wajah Guoli dan Zulang ketika mereka melihatnya. Secara alami, beberapa orang senang dengan penampilan Duan Lingtian sementara beberapa orang kesal. Misalnya, Zheng Jian, Hou Lin, dan Zhang Jilong marah ketika mereka melihat Duan Lingtian karena mereka bertiga memiliki kebencian yang tak terpecahkan terhadapnya. Gubernur Master City, hasil akhir dan penempatan tes hari ini sudah keluar. Penjaga pemimpin surgawi berjalan ke ruang pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kota. Umumkan, dalam kejadian langka ini, mata Gubernur Kota Mount Hill City berbinar. Bab 1404/93 poin. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Orang yang menempati peringkat nomor 1 dalam ujian hari ini adalah Xiong Hu dengan 36 poin sedangkan nomor 2 adalah Jin Yuan Bao dengan 32 poin. Pemimpin surgawi wali mengumumkan dengan keras di aula pertemuan. Segera setelah penjaga pemimpin surgawi selesai berbicara, semua mata tertuju pada Xiong Hu dan Jin Yuan Bao satu demi satu. Mereka hidup sesuai dengan nama mereka sebagai nomor 2 dan nomor 3 di 13 gangster ketika mereka mendapat nilai pertama dan kedua dalam ujian hari ini. Banyak dari mereka berseru. Keduanya pasti akan menjadi murid gubernur kota Guru. Kecemburuan bergejolak di sekitar ruangan. Secara alami, beberapa dari mereka pahit dan merasa tidak berdaya. Xiong Hu tersenyum gembira. Meskipun Jin Yuan Bao tidak menunjukkan kesenangannya sejelas yang dilakukan Xiong Hu, sebuah lekukan muncul di ujung bibirnya. Itu menunjukkan betapa bahagianya dia saat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Xiong Hu dan Jin Yuan Bao akan menjadi muridku, kata Gubernur kota-kota Bukit Maun. Namun, dia melirik Duan Lingtian dengan kekecewaan di matanya. Karena Gubernur kota-kota Bukit Maun telah mengatakan sejak awal bahwa dia hanya akan mengambil orang-orang yang menempati peringkat pertama dan kedua hari ini sebagai muridnya, wali pemimpin surgawi tidak mengumumkan peringkat dan hasil lainnya. Saat Gubernur kota-kota Bukit Maun berbicara, orang-orang memandang Xiong Hu dan Jin Yuan Bao dengan iri dan iri. Selebihnya, aku akan mengirim catatan poinmu ke Pavilion Merit. Anda semua dapat mengambil poin merit dari poin yang Anda peroleh hari ini dalam 3 hari. Kata wali pemimpin surgawi sambil melihat Duan Lingtian dan yang lainnya. Pada saat itu, semua orang bersemangat. 1 poin berarti 100 poin merit, saya punya 8 poin, jadi saya bisa menukar 800 poin merit. Hehe, salah satu penggarap bela diri tahap penumpahan fana menengah di antara 13 gangster mencibir. Aku punya poin sedikit lebih banyak darimu. Saya akan bisa menukarkan 900 poin merit. Penggarap bela diri tahap penumpahan fana menengah lainnya juga ikut-ikutan. Penjaga pemimpin surgawi, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao akan tinggal.
Sisanya dapat kembali ke Laten Dragon Camp, memberitahu gubernur kota-kota Bukit Maun dengan tenang saat suaranya menyebar ke seluruh aula pertemuan. Tepat ketika orang-orang menghela nafas sambil menggelengkan kepala dan bersiap untuk pergi, seseorang maju selangkah dan berkata kepada gubernur kota-kota Bukit Maun, "Gubernur kota guru, Duan Lingtian adalah orang yang memperoleh semua poin yang kita dapatkan, tim 3 tercapai." Petik 2. Tolong berikan semua poin yang telah dicapai tim kami kepada Duan Lingtian. Guo Li yang berbicara dengan gubernur kota-kota Bukit Maun sambil membungkuk. Baginya, jika Duan Lingtian tidak berbagi poin yang dia peroleh dari membunuh para bandit dengan dia dan Zulang, Xionghu tidak akan menjadi yang pertama dalam ujian hari ini. Guo Li. Duan Lingtian mengerutkan kening, tidak berharap dia berbicara untuknya. Tepat sekali, Gubernur Kota Master, Duan Lingtian adalah orang yang memperoleh semua poin. Aku bersalah mengambilnya. Zulang melangkah maju sambil mengatupkan giginya. Meskipun dia menginginkan poin merit, dia merasa bersalah melihat Duan Lingtian didiskualifikasi. Baginya, Duan Lingtian adalah orang yang pantas menjadi murid gubernur kota Mount Hill City dalam ujian hari ini. Gubernur Kota Master telah menetapkan aturan sejak awal. Apakah kalian semua berpikir kita sedang bermain-main di sini? Apakah menurut Anda Gubernur Kota Master akan percaya bahwa Duan Lingtian adalah orang yang memperoleh semua poin? Zheng Jian mengejek. Gubernur kota Mount Hill City yang duduk di depan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan Guo Li dan Zulang, atau mungkin dia tidak ingin diganggu sama sekali. Ayo pergi. Duan Lingtian mengerutkan kening dan memimpin untuk meninggalkan aula pertemuan setelah memanggil Guo Li dan Zulang. Dia tidak berharap mereka melakukan itu. Orang harus tahu bahwa dia sama sekali tidak tertarik menjadi murid gubernur kota Mount Hill City. Melihat gubernur kota-kota Bukit Maun mengabaikan mereka, Guo Li dan Zulang saling memandang dan memaksakan senyum. Selanjutnya, mereka pergi dengan Duan Lingtian karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Namun, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal berpartisipasi dalam tes dengan Duan Lingtian dan menjadi beban baginya. Sementara itu, sisanya meninggalkan aula pertemuan satu demi satu. Guo Li mengira dia bisa menjadikan Duan Lingtian sebagai murid gubernur kota master hanya dengan mengatakan itu. Konyol, Ho Lin tersenyum. Lucu bahwa mereka ingin menggunakan poin yang mereka peroleh untuk membantu Duan Lingtian memenangkan tempat, kata Zhang Jilong dengan jijik. Duan Lingtian, maafkan aku minta maaf karena membebanimu. Guo Li meminta maaf kepada Duan Lingtian dalam perjalanan kembali ke Laten Dragon Camp. Akulah yang harus meminta maaf. Saya tidak percaya kami tidak berhasil mendapatkan tempat kedua dengan poin kami. Duan Lingtian menghela nafas. Dia telah salah menghitung sesuatu. Dia tidak menyangka bandit Perfection Mortal Shading Stage menjadi bandit terakhir. Dia memperoleh total 93 poin setelah mereka memasuki lembah dan membunuh para bandit di sepanjang jalan, termasuk bandit Perfection Mortal Shading Stage. Setelah membagi poin menjadi 3, mereka memperoleh masing-masing 31 poin. Di sisi lain, Jin Yuan Bao yang menempati peringkat 2 di 13 gangster memperoleh 32 poin yang merupakan 1 poin lebih banyak dari yang mereka dapatkan masing-masing. Kami baru mendapatkan 73 poin, jadi kami mendapatkan 24 poin masing-masing jika dibagi menjadi 3. Kami cukup jauh dari peringkat tempat kedua. Zulang memaksakan sebuah senyuman. Baik dia dan Guo Li tidak tahu bahwa Duan Lingtian telah membunuh bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan. Namun, Duan Lingtian tidak berencana untuk menjelaskannya. Zulang dan Guo Li secara alami akan mengetahuinya ketika mereka menukar poin mereka dengan poin merit dalam 3 hari. Saya yakin Gubernur Master City akan mengetahui bahwa Anda memperoleh 73 poin sendiri cepat atau lambat, kata Guo Li. 2 dari 36 penjaga yang melindungi kami diam-diam menyaksikan semua gerakan Anda di sepanjang jalan. Mereka tahu kaulah yang mendapatkan 73 poin sendirian. Jika Gubernur Master City tahu tentang ini, dia pasti akan membuat pengecualian untuk menjadikanmu muridnya, pikir Guo Li saat itu. Dia panik ketika mereka berada di aula pertemuan, itulah sebabnya dia berbicara dengan Gubernur Kota Mount Hill City dengan tergesa-gesa sebelumnya. Seperti yang dikatakan Zheng Jian, Gubernur Kota Mount Hill City mungkin tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Gubernur Kota Mount Hill City hanya akan mempercayai 36 penjaga. Tepat sekali. Zulang mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Guo Li.
Duan Lingtian mengangkat bahu dan tampak tidak peduli. Jika dia merasa menyesal, dia tidak menyesal karena tidak berhasil menjadi murid gubernur kota Mount Hill City. Sebaliknya, dia menyesal tidak bisa membalas budi Guoli. Dia telah mengambil keputusan. Jika apa yang dikatakan Guoli dan Zulang menjadi kenyataan di mana gubernur kota-kota Bukit Maun bisa membuat pengecualian untuk menjadikannya muridnya, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membalas budi kepada Guoli. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian dan dua lainnya kembali ke Kam Naga Laten dan kembali ke pondok mereka masing-masing. Segera setelah mereka kembali, Zheng Jian, Hou Lin, Zhang Jilong dan yang lainnya kembali satu demi satu. Apakah Xiong Hu dan Jin Yuan Bao menjadi murid gubernur kota guru? Anggota Laten Dragon Camp lainnya tidak terkejut dengan hasilnya. Sementara itu di aula pertemuan, Xiong Hu dan Jin Yuan Bao berdiri di samping dengan hormat setelah melalui upacara pemberian gelar kepada mereka sebagai murid gubernur kota Bukit-Bukit. Mereka tidak berani pergi selama tuan mereka tidak memintanya. Berapa poin yang diperoleh tim Duan Lingtian dan Guoli? Gubernur kota Mount Hill City bertanya kepada penjaga pemimpin surgawi sambil menatapnya. Pada saat itu, Xiong Hu dan Jin Yuan Bao sedang melihat ke arah penjaga pemimpin surgawi juga. Ada rasa ingin tahu yang dalam di mata mereka. Bagi mereka, Duan Lingtian tidak diragukan lagi adalah orang aneh. Mereka sangat ingin tahu berapa banyak poin yang telah dicapai tim aneh itu. 93 poin, kata Heavenly Leader Guardian setelah bibirnya sedikit berkedut saat ketiganya menatapnya. 93 poin. Begitu penjaga pemimpin surgawi mengatakan itu, Xiong Hu dan Jin Yuan Bao tercengang. Mereka hanya menarik napas secara bersamaan setelah beberapa saat, ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. 93 poin. Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Gubernur kota-kota Bukit Maun bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak. Kata wali pemimpin surgawi, mereka awalnya memperoleh 73 poin, namun, karena bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan meninggal di tangan Duan Lingtian, mereka akhirnya memperoleh 93 poin. Mereka masing-masing memperoleh 31 poin rata-rata. Penjaga pemimpin surgawi melirik Jin Yuan Bao saat dia berbicara. Dia sepertinya memberitahu Jin Yuan Bao bahwa dia hampir kehilangan tempat kedua dalam ujian hari ini. Namun, Jin Yuan Bao tidak memperhatikan pandangan wali pemimpin surgawi karena dia shock. Bandit tahap kesempurnaan Mortal Shading meninggal di tangan Duan Lingtian. Pada saat itu, tidak peduli Jin Yuan Bao atau Xiong Hu, kata-kata wali pemimpin surgawi bergema di kepala mereka. Mereka tidak sadar kembali untuk waktu yang lama. Jadi, apakah itu berarti apa yang dikatakan Guoli tadi benar? Gubernur kota Mount Hill City bertanya lagi. Pada saat itu, Xiong Hu dan Jin Yuan Bao yang menahan emosi mereka untuk sementara melirik ke penjaga pemimpin surgawi sekali lagi. Mereka ingat bahwa Guoli telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya Duan Lingtian yang memperoleh semua poin yang dicapai tim. Bukan apa-apa karena mereka tidak tahu poin yang telah dicapai trio sebelumnya. Sekarang setelah mereka tahu, hati mereka tersentak. Duan Lingtian memperoleh 93 poin sendirian. Mereka hanya bisa merasakan jantung mereka memompa lebih cepat seolah-olah akan melompat dari dada mereka setiap saat sekarang. Itu benar, penjaga pemimpin surgawi mengangguk untuk mengkonfirmasi fakta. Dia terkejut mengetahui hal itu pada awalnya. Namun, dia menjadi mati rasa ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah membunuh seorang bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan. Duan Lingtian tidak bisa diprediksi dengan logika. Begitulah cara mereka memandangnya. Dia memperoleh 93 poin sendirian dan membunuh bandit tahap penumpahan fana kesempurnaan ketika basis kultivasinya berada di tahap penumpahan fana menengah. Gubernur kota Mount Hill City bergumam pelan sementara matanya dipenuhi dengan hasrat membara. Xiong Hu dan Jin Yuan Bao saling berpandangan. Mereka melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Akhirnya, keduanya memiliki senyum pahit di bibir mereka. Segera, Gubernur kota-kota Bukit Maun berkata kepada Xiong Hu dan Jin Yuan Bao sambil melihat mereka, kalian berdua boleh kembali, suruh Duan Lingtian datang ke aula pertemuan. Katakan padanya aku menunggunya. Ya, jawab mereka dengan hormat dan kemudian meninggalkan aula pertemuan. Mereka bergegas kembali ke Kam Naga Laten. Xiong Hu dan Jin Yuan Bao, yang telah menjadi pusat perhatian di antara sebagian besar anggota Kam Naga Laten, berkata kepada Duan Lingtian ketika mereka kembali ke Kam, Duan Lingtian, Tuan meminta Anda untuk menemuinya di aula pertemuan.
Mereka berbicara kepadanya melalui transmisi suara energi sejati di pondok nomor 6 tempat dia tinggal. Bab 1405, keluar dari hutang, keluar dari bahaya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada suara-suara yang datang dari luar tepat ketika Duan Lingtian siap memasuki pagoda indah 7 harta karun. Dia tahu suara itu milik Xiong Hu dan Jin Yuan Bao. Tuan, yang mereka sebutkan tidak diragukan lagi adalah gubernur kota-kota Bukit Maun. Begitu cepat, Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tahu mengapa gubernur kota Maun Hill City mencarinya tanpa harus menebak. Seperti yang dikatakan Guoli, gubernur kota-kota Bukit Maun akan membuat pengecualian bagi Duan Lingtian untuk menjadi muridnya segera setelah dia mengetahui tentang hasil yang dia peroleh di lembah. Bagaimanapun, dia mengungguli Xiong Hu. Selain itu, ada sesuatu yang tidak diketahui Guoli, fakta bahwa dia telah membunuh bandit Perfection Mortal Shading Stage. Meskipun berada di tahap penumpahan fana menengah, dia telah membunuh seorang pembudidaya tahap penumpahan fana kesempurnaan. Bakat dan kemampuannya dihargai oleh gubernur kota Maun Hill City tidak seperti sebelumnya. Saat dia berjalan keluar dari pondok, Duan Lingtian kebetulan melihat Xiong Hu dan Jin Yuan Bao kembali ke pondok mereka masing-masing. Duan Lingtian, kamu benar-benar aneh. Suara Jin Yuan Bao terdengar di telinganya tepat pada waktunya melalui transmisi suara energi sejati. Meskipun Xiong Hu tidak mengatakan apa-apa, cara dia memandang Duan Lingtian sangat serius. Duan Lingtian terbang turun dari platform tinggi saat dia akan meninggalkan Kam Naga Laten. Tepat ketika dia berjalan keluar dari pintu masuk Kam, sebuah bayangan hitam muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Itu cepat. Duan Lingtian terkejut melihat salah satu dari 36 penjaga bahaya surgawi, muncul di hadapannya. Ini tidak terlihat seperti kecepatan penggarap bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan. Duan Lingtian mengaktifkan mata surgawinya karena penasaran. Dia mengetahui tentang basis budidaya Heavenly Ham Guardian dalam sekejap mata. Tahap penumpahan fana Paramon. Duan Lingtian terkejut. Dia tidak tahu bahwa Heavenly Ham Guardian telah menerobos juga. Dia telah menggunakan mata surgawi untuk memeriksa penjaga bahaya surgawi ketika mereka pertama kali bertemu selama kedatangannya di Kam Naga Laten. Saat itu, Heavenly Ham Guardian hanya berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Mudah datang, mudah pergi untuk Heavenly Ham Guardian. Dia pergi ketika Duan Lingtian tersentak kembali ke akal sehatnya. Sekelompok anggota Laten Dragon Camp, yang bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi, sangat kecewa. Apa yang terjadi? Bukankah Master Heavenly Ham Guardian baru saja akan menghentikan Duan Lingtian pergi? Kenapa dia tidak menghentikannya sekarang? Duan Lingtian adalah satu-satunya yang mengira bahwa pasti Xiong Hu atau Jin Yuan Bao yang telah memberitahu penjaga bencana surgawi tentang alasannya meninggalkan Kam. Bagaimana lagi Heavenly Ham Guardian berani menghentikannya menemui gubernur kota Maun Hill City? Ketika dia tiba di aula pertemuan setelah meninggalkan Kam Naga Laten, Duan Lingtian tahu bahwa spekulasinya benar. Duan Lingtian, aku ingin menjadikanmu sebagai muridku. Apakah Anda bersedia menerima permintaan saya? Gubernur kota-kota Bukit Maun menyipitkan mata saat dia bertanya langsung kepada Duan Lingtian. Gubernur Master City, apa untungnya bagi saya jika saya setuju menjadi murid Anda? Mendengar permintaan gubernur kota, Duan Lingtian bertanya dengan lugas juga. Ekspresi wali pemimpin surgawi berubah setelah mendengar Duan Lingtian dan berteriak, Duan Lingtian, jangan berani menyalahgunakan apa yang Anda berikan. Anda harus merasa bersyukur bahwa Anda telah mengumpulkan cukup karma baik untuk gubernur kota guru untuk mengambil Anda sebagai muridnya. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu berani. Bahkan, dia begitu berani sehingga dia bahkan tawar-menawar dengan gubernur kota. Duan Lingtian mengabaikan wali pemimpin surgawi dan terus menatap gubernur kota-kota Bukit Maun dengan tenang. Sepertinya dia menunggunya untuk menjawab. Gubernur kota-kota Bukit Maun tertegun sejenak sebelum bertanya sambil merasa geli, manfaat apa yang ada dalam pikiranmu? Gubernur Master City benar-benar lugas. Mata Duan Lingtian berbinar. Saya tidak ingin banyak, saya hanya berharap Gubernur Master City akan menerima satu permintaan saya. Katakan, kata Gubernur Kota Maun Hill City. Gubernur Kota Guru, saya harap Anda bisa melindungi Guoli sehingga dia tidak akan dikorbankan dalam permusuhan klan di Kota Fuyu, kata Duan Lingtian dengan serius. Duan Lingtian menyampaikan satu-satunya permintaannya kepada Gubernur Kota-Kota Bukit Maun.
Kota Fuyu. Gubernur kota Mount Hill City mengerutkan kening. Apakah Guoli dari kota Fuyu? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Guoli dari klan Guo di kota Fuyu. Dia juga pembangkit tenaga listrik nomor 1 di antara generasi muda di kota Fuyu. Dua klan lain yang memperlakukan klannya sebagai musuh ingin dia mati. Apa hubunganmu dengannya sehingga kamu bersedia melakukan ini untuknya? Gubernur kota Mount Hill City bertanya sambil matanya mengejeknya. Dia temanku, aku membantunya tidak lebih dari membalas budi, kata Duan Lingtian. Apakah kalian berdua hanya teman biasa? Gubernur kota Mount Hill City terus menggoda. Betulkah? Duan Lingtian mengangguk dengan tenang. Tidak ada perubahan emosi di hatinya sama sekali. Apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Dia tidak memendam perasaan apapun untuk Guoli. Penjaga pemimpin surgawi, kirim perintahku ke kota Fuyu segera. Jika sesuatu terjadi pada Guoli, perkebunan kota Mount Hill City milik gubernur kota saya akan menghancurkan kedua klan yang melawan klan Guo. Perintah gubernur kota-kota Bukit Mount sambil menatap wali pemimpin surgawi. Iya Pak, penjaga pemimpin surgawi meninggalkan aula pertemuan tepat setelah mendengar itu. Jelas bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan perintah gubernur kota Mount Hill City. Pada saat itu, Duan Lingtian dan gubernur kota Mount Hill City adalah dua orang yang tersisa di aula pertemuan besar. Dengan senang hati saya menjadi murid Anda, Guru. Duan Lingtian membungkuk kepada gubernur kota-kota Bukit Mount. Guru, gubernur kota Mount Hill City mengerutkan kening. Dia tidak berharap Duan Lingtian memanggilnya, Guru. Meskipun, Guru, dan Tuan, serupa, ada perbedaan besar antara keduanya. Dibandingkan menjadi master, dipanggil sebagai guru tidak diragukan lagi jauh lebih santai. Biasanya, hanya ada satu master. Seseorang perlu mendapatkan persetujuan dari tuan pertama mereka jika mereka ingin menjadikan orang lain sebagai tuan kedua mereka. Jika tidak, itu akan menjadi tidak sopan. Namun, lain halnya dengan seorang guru. Itu tidak seketat untuk seorang guru dibandingkan dengan seorang master. Seorang senior yang bisa mengajar dan memberi kuliah akan disebut guru. Apakah kamu sudah memiliki tuan? Wajah gubernur kota Mount Hill City mengendur karena cemberut saat dia bertanya beberapa saat kemudian. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Lalu, kenapa kamu tidak memanggilku, Tuan? Mengapa Anda memanggil saya, Guru, sebagai gantinya? Gubernur kota terdengar tegas dan ada nada meremehkan saat dia berbicara. Seorang pendidik adalah orang yang menyampaikan pengetahuan dan memecahkan kebingungan siswa. Bagi saya, seorang master seperti cahaya di malam hari membimbing saya ke depan sementara seorang guru adalah seseorang yang membantu saya saat saya tumbuh, jelas Duan Lingtian jujur. Oleh karena itu, baginya, meskipun ia menjadi murid gubernur kota Bukit-Bukit, gubernur kota hanyalah gurunya tetapi bukan tuannya. Memanggil gubernur kota Mount Hill City terlalu serius baginya. Sepertinya kamu mengatakan aku tidak layak mengajarimu, kan? Kilatan dingin berkilauan di mata gubernur kota Mount Hill City dan suaranya menjadi lebih dalam dan berbahaya. Jika Anda menjadi cahaya yang memandu jalan saya, Guru, maka, saya secara alami akan memanggil Anda tuanku. Tapi untuk saat ini, kamu hanya seorang guru bagiku. Duan Lingtian tetap tenang seperti biasa menghadapi gubernur kota-kota Bukit Mount yang tampak gemuruh. Huff. Kamu boleh pergi sekarang. Gubernur kota Mount Hill City mengejek dengan marah. Tentu, Duan Lingtian tidak banyak bicara saat dia mundur dan meninggalkan aula pertemuan. Melihat Duan Lingtian pergi dan akhirnya menghilang di depan matanya, kesuraman di wajah gubernur kota Bukit-Bukit sudah tidak ada lagi. Itu digantikan oleh senyum geli sebagai gantinya. Sungguh teman kecil yang menarik. Dia membunuh seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan ketika basis kultivasinya hanya berada di tahap penumpahan fana menengah. Sepertinya orang kecil ini menyembunyikan rahasia besar, gumam gubernur kota Mount Hill City pada dirinya sendiri. Masalah Guoli akhirnya terpecahkan. Duan Lingtian berseri-seri dalam perjalanan kembali ke Kam Naga Laten. Dia akhirnya bisa membalas budinya kepada Guoli. Keluar dari hutang, keluar dari bahaya. Duan Lingtian merasa seringan burung layang-layang saat ini. Aku akan mampir ke paviliun Merit 3 hari kemudian, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah kembali ke Kam Naga Laten. 3 hari kemudian, dia akan bisa menukar poin yang dia peroleh dari tes hari ini menjadi poin merit. Kemudian, dia bisa menggunakan poin merit untuk menukar sesuatu yang dia inginkan dari estate gubernur kota Mount Hill City.
Dia bahkan mungkin menemukan sesuatu yang dia inginkan. Saat Duan Lingtian memasuki pagoda indah 7 harta karun untuk melanjutkan kultivasinya, sebuah perintah dikirim jauh dari perkebunan gubernur kota-kota Bukit Maun. Itu sampai ke kota Fuyu. Kota Fuyu juga disebut Pulau Fuyu. Itu adalah sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari Dao Martial Saintland. Kota Fuyu dilanda kekacauan hari ini. Kekacauan berputar dari seorang utusan yang dikirim oleh Estate Gubernur Kota Mount Hill City untuk menyampaikan perintah dari Gubernur Kota. Murid klan Guo, Guo Li, adalah anggota Kam Naga laten di perkebunan Gubernur Kota di Kota Bukit Maun. Jika sesuatu terjadi pada Guo Li, perkebunan Kota Mount Hill City akan menghancurkan kedua klan yang menentang klan Guo. Itu adalah kata-kata yang tepat datang dari Gubernur Kota Mount Hill City. Seluruh klan Guo sangat gembira ketika mereka mendengar perintah itu. Semua emosi mereka bergejolak. Murid paling menonjol dari klan Guo mereka sekarang dilindungi oleh Gubernur Kota-Kota Bukit Maun. Berbeda dengan anggota klan Guo yang emosional, dua klan lainnya khusyuk seolah-olah mereka baru saja pemakaman. Guo Li, Gubernur Kota Mount Hill City. Mereka tidak mengerti mengapa Gubernur Kota melakukannya. Cari tahu alasannya. Kirim seseorang untuk mencari tahu tentang itu. Kita harus mencari tahu mengapa Gubernur Kota-Kota Bukit Maun melindungi Guo Li. Pada saat yang sama, hentikan semua pengintaian di Kota Bukit Maun. Kami tidak bisa melakukan apapun pada Guo Li lagi. Perintah dikeluarkan dari dua klan sementara anggota klan menuju ke Dao Martial Saintland. Pada saat yang sama, orang-orang dari klan Guo meninggalkan Pulau Fuyu juga. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Guo Li baru mengetahuinya 3 hari kemudian. Gubernur Master City telah memerintahkan untuk melindungiku. Guo Li terkejut mengetahuinya pada awalnya. Namun, dia segera tersadar kembali. Dia tahu itu pasti terkait dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian, itu kamu, apakah aku benar? Melihat Duan Lingtian berjalan keluar dari pondok nomor 6 dengan perlahan, Guo Li mau tidak mau meminta konfirmasi. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa terkejut melihat Guo Li menatapnya secara emosional. Dia baru saja keluar dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Saat masih linglung, dia tidak tahu apa yang Guo Li bicarakan. Dia baru sadar ketika Guo Li mulai berbicara.